Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk semua sahabat setia channel Lansia Sehat di seluruh Indonesia. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, dan selalu diliputi kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Bagi yang sedang menonton dari rumah, dari desa, dari kota, dari pesisir, atau dari perbukitan yang jauh di sana, saya doakan semoga Allah selalu memberikan kesehatan yang berlimpah untuk Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kabar kesehatan hari ini? Sahabat lansia, apakah tubuh terasa segar? Apakah sendi dan lutut terasa ringan untuk berjalan? Atau mungkin ada yang sedang berjuang melawan rasa nyeri, lelah, atau sulit tidur? Apapun kondisi Anda sekarang, percayalah bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, memperkuat tubuh, dan mendekatkan diri pada gaya hidup yang lebih sehat. Saya juga ingin tahu, sahabat kita yang sedang menonton ini berasal dari mana saja. Silakan tuliskan di kolom komentar, dari kota mana, dan usia berapa sekarang. Karena setiap kali saya membaca komentar Bapak dan Ibu dari berbagai daerah di Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dari Bandung, Makassar, Pontianak, sampai Surabaya, saya selalu merasa bangga. Karena ternyata semangat menjaga kesehatan di usia emas tidak pernah padam. Di usia 50, 60, bahkan 70 tahun ke atas, menjaga kesehatan bukan hanya soal obat dan dokter, tapi tentang pengetahuan, kebiasaan kecil yang konsisten, serta kemauan untuk memahami makanan yang kita konsumsi setiap hari. Banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa bahan makanan sederhana yang biasa ada di dapur justru menyimpan kekuatan luar biasa untuk menyehatkan tubuh. Hari ini, saya ingin mengajak sahabat semua berbicara tentang satu makanan tradisional yang mungkin sering dianggap remeh. Makanan yang sering muncul di meja saat pagi atau sore hari. Rasanya manis, sedikit asam, lembut di lidah, dan aromanya khas. Ya, tape singkong. Makanan sederhana hasil olahan singkong ini ternyata menyimpan rahasia besar yang jarang orang tahu. Bahkan sebagian dokter pun baru belakangan meneliti manfaatnya secara mendalam. Tape singkong bukan hanya soal rasa dan nostalgia masa kecil. Bukan hanya kudapan murah yang dijual di pasar tradisional, tapi sebuah hasil fermentasi alami yang memiliki nilai ilmiah tinggi. Prosesnya yang melibatkan ragi dan enzim ternyata menghasilkan berbagai zat aktif yang luar biasa untuk kesehatan tubuh, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia lanjut. Sahabat lansia sehat, mungkin sebagian dari Anda masih ingat masa kecil dulu ketika ibu atau nenek membuat tape di rumah. Singkong dikukus, kemudian ditaburi ragi, lalu dibungkus daun pisang dan disimpan beberapa hari. Setelah itu, muncullah tape yang manis dan lembut. Proses sederhana itu sesungguhnya adalah keajaiban fermentasi. Alam bekerja mengubah pati menjadi gula dan menghasilkan probiotik alami yang bermanfaat bagi pencernaan dan sistem kekebalan tubuh. Kini, di zaman modern, banyak orang mulai melupakan makanan tradisional seperti tape. Mereka lebih memilih makanan cepat saji yang instan, tinggi gula, tinggi lemak, dan rendah gizi. Padahal, jika kita mau kembali mengenal tape singkong dengan benar, makanan ini bisa menjadi sahabat baik bagi tubuh lansia, membantu menjaga pencernaan, memperkuat daya tahan tubuh, menyeimbangkan kadar gula darah, bahkan meningkatkan energi harian tanpa perlu obat-obatan kimia. Saya sering bertemu dengan pasien lansia yang berkata, "Dok, dulu waktu saya masih muda, saya sering makan tape. Tapi sekarang saya takut karena katanya tape itu bisa bikin perut panas atau kadar gula naik." Nah, disinilah pentingnya edukasi. Karena sebenarnya, tidak semua jenis tape berbahaya. Justru dalam porsi yang tepat, tape bisa menjadi sumber energi yang ramah bagi tubuh lansia. Yang perlu kita pahami adalah cara memilih tape yang baik, cara mengonsumsinya, dan bagaimana tubuh kita merespons kandungan alaminya. Dalam video ini, kita akan membahas secara menyeluruh tentang 34 manfaat tape singkong menurut pandangan medis, dilengkapi dengan penjelasan kandungan gizinya serta berbagai testimoni nyata dari para lansia di berbagai daerah yang sudah merasakan khasiatnya. Mulai dari manfaat untuk pencernaan, sistem kekebalan, jantung, tulang, hingga pengaruhnya terhadap kualitas tidur dan vitalitas tubuh. Semua akan kita bahas secara ilmiah, jelas, dan sederhana agar mudah dipahami. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengingatkan satu hal penting. Kesehatan di usia senja bukan hanya tentang apa yang kita makan, tetapi juga tentang rasa syukur dan pikiran yang tenang. Banyak penelitian medis yang menunjukkan bahwa orang yang sering bersyukur, banyak tersenyum, dan hidup dengan perasaan damai memiliki sistem imun yang lebih kuat dibanding mereka yang mudah stres dan cemas. Maka dari itu,
Sebelum kita membahas manfaat tape singkong, mari bersama-sama kita niatkan hati. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari hari ini membawa manfaat, menambah kesehatan, dan menjadi jalan menuju umur panjang yang penuh berkah. Saya ingin doakan khusus untuk semua sahabat lansia sehat yang menonton video ini. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh energi positif. Semoga tubuh terasa ringan, sendi tidak kaku, tekanan darah stabil, dan pernapasan terasa lega. Semoga bagi yang sedang dalam masa pemulihan, segera diberi kesembuhan total. Dan bagi yang mendampingi orang tua atau pasangan yang sudah lanjut usia, semoga diberi kesabaran, kasih sayang, dan kekuatan dalam merawat. Kita semua adalah keluarga besar lansia sehat yang memiliki tujuan yang sama, yaitu menua dengan bahagia, sehat, dan bermartabat. Karena menjadi lansia bukan berarti berhenti produktif. Justru di masa inilah kita bisa menikmati hasil dari hidup sehat selama ini. Jadi, untuk sahabat yang mungkin baru pertama kali bergabung di channel ini, selamat datang. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video edukasi kesehatan berikutnya. Setiap minggu kita akan bahas topik berbeda, semua dari sudut pandang medis yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari para lansia Indonesia. Nah, sekarang mari kita mulai perjalanan menarik ini. Di bab berikutnya, kita akan mengulas dari sisi dokter dan ilmuwan. Sebenarnya, apa sih yang terjadi pada singkong hingga bisa berubah menjadi tape? Apa yang membuat fermentasi itu menghasilkan makanan yang menyehatkan tubuh dan bukan sekadar camilan manis? Dan bagaimana cara tubuh lansia merespons setiap kandungan di dalamnya? Sahabat lansia sehat, duduklah dengan tenang, dengarkan dengan saksama, karena apa yang akan kita pelajari bisa mengubah cara pandang kita terhadap makanan tradisional yang selama ini mungkin kita anggap biasa saja. Mari kita lanjutkan ke bab berikutnya, mengenal lebih dalam tape singkong dari kacamata dokter. Sahabat lansia sehat, sebelum kita membahas lebih jauh tentang manfaatnya, mari kita pahami dulu apa sebenarnya yang terjadi pada tape singkong dari sudut pandang ilmu kedokteran dan nutrisi. Banyak orang mengira bahwa tape hanyalah hasil olahan singkong yang difermentasi dengan ragi agar manis dan lembut. Namun, jika kita melihat lebih dalam, proses fermentasi ini adalah hasil dari interaksi kompleks antara mikroorganisme, enzim, dan zat gizi yang terdapat dalam singkong. Hasil akhirnya bukan sekadar makanan, tapi juga sumber senyawa aktif yang menyehatkan tubuh manusia, terutama di usia lanjut. Tape singkong dibuat dari bahan dasar singkong yang sudah dikukus hingga matang. Setelah itu, singkong ditaburi ragi lalu dibiarkan selama 2 hingga 3 hari pada suhu ruang. Dalam proses ini, mikroorganisme dari ragi, terutama jenis Saccharomyces cerevisiae dan Amylomyces rowsii, mulai bekerja. Mereka memecah karbohidrat kompleks dari singkong menjadi gula sederhana dan sedikit alkohol alami. Disinilah keajaiban biologi terjadi. Proses tersebut disebut fermentasi, dan dalam dunia medis, fermentasi ini tidak hanya mengubah rasa, tetapi juga meningkatkan nilai gizi dan menghasilkan senyawa bioaktif yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Bagi tubuh lansia, tape singkong memiliki nilai lebih karena proses fermentasi membuat makanan ini lebih mudah dicerna. Singkong mentah mengandung pati yang berat bagi pencernaan. Namun setelah difermentasi, struktur pati itu berubah menjadi gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa yang mudah diserap oleh tubuh. Artinya, tape memberikan energi cepat tanpa membebani sistem pencernaan yang pada usia lanjut biasanya sudah melambat. Ini menjadi salah satu alasan mengapa tape cocok dijadikan makanan ringan bagi lansia yang membutuhkan energi tambahan tanpa menyebabkan rasa begah. Dalam ilmu gizi, fermentasi alami juga menghasilkan enzim dan senyawa asam organik yang berfungsi sebagai probiotik alami. Probiotik inilah yang membantu menjaga keseimbangan mikroflora di usus. Ketika keseimbangan ini terjaga, penyerapan nutrisi dari makanan lain akan menjadi lebih optimal, dan sistem kekebalan tubuh pun ikut meningkat. Karena itu, tape singkong dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pangan fungsional, yaitu makanan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga memberikan efek fisiologis yang positif bagi tubuh. Menariknya, tape singkong juga mengandung sejumlah vitamin dan mineral penting. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa fermentasi meningkatkan kadar vitamin B kompleks, terutama B1, tiamin, B2, riboflavin, dan B3, niacin. Ketiga vitamin ini berperan besar dalam membantu metabolisme energi, menjaga fungsi saraf, dan mendukung kesehatan jantung. Inilah yang menjadikan tape berbeda dari singkong biasa. Melalui proses fermentasi, nilai nutrisinya justru meningkat dan menjadi lebih seimbang untuk tubuh manusia, terutama bagi mereka yang sudah lanjut usia. Namun tentu saja, sahabat lansia sehat,
tidak semua tape sama kualitasnya. Dari sisi medis, tape yang sehat adalah tape yang dibuat dari bahan singkong segar, dikukus hingga matang sempurna, dan difermentasi dengan ragi bersih dalam wadah higienis. Tape yang dibuat asal-asalan atau terlalu lama disimpan bisa menghasilkan alkohol berlebih dan asam yang terlalu kuat, yang justru bisa mengganggu lambung. Karena itu, penting bagi kita untuk mengenali tape yang baik, tidak terlalu asam, tidak berbau menyengat, dan masih memiliki tekstur lembut tanpa cairan berlebihan. Beberapa orang mungkin masih khawatir mengonsumsi tape karena takut kadar alkoholnya tinggi. Perlu diketahui, kadar alkohol pada tape singkong yang matang dengan baik sangat kecil, umumnya di bawah 2%, dan tidak berbahaya bagi tubuh jika dikonsumsi dalam porsi wajar. Dalam konteks medis, alkohol hasil fermentasi ini tidak sama dengan alkohol minuman keras. Ia terbentuk secara alami sebagai hasil sampingan proses biokimia yang juga terjadi pada berbagai makanan fermentasi lain seperti tempe, kefir, yogurt, dan tape ketan. Bahkan, sedikit kadar alkohol alami ini justru berperan dalam meningkatkan nafsu makan dan memperlancar peredaran darah. Selain itu, proses fermentasi pada tape juga membantu memecah zat antinutrisi yang ada pada singkong mentah, seperti asam sianida. Zat ini dalam jumlah tinggi dapat berbahaya bagi tubuh. Namun berkat aktivitas mikroba dalam fermentasi, kandungannya menurun drastis hingga aman untuk dikonsumsi. Jadi, bisa dikatakan bahwa fermentasi tidak hanya meningkatkan cita rasa, tetapi juga membuat tape singkong menjadi lebih aman dan ramah bagi tubuh lansia. Bagi para dokter gizi, tape singkong dianggap sebagai contoh sempurna dari bagaimana makanan tradisional bisa menjadi functional food. Kandungan probiotiknya mendukung kesehatan usus, vitamin B-nya membantu metabolisme energi, dan hasil fermentasinya menciptakan senyawa antioksidan alami. Semua ini sangat penting untuk lansia yang sering menghadapi penurunan fungsi organ akibat proses penuaan. Dengan pencernaan yang lebih baik, tubuh bisa menyerap nutrisi dengan lebih efisien, sistem imun menjadi lebih kuat, dan energi harian pun meningkat. Sahabat lansia sehat, saya ingin berbagi kisah menarik dari seorang pasien saya di Madiun, Ibu Sumarni, yang kini berusia 68 tahun. Dulu, beliau sering mengalami sembelit, perut kembung, dan cepat lelah setiap pagi. Setelah saya sarankan untuk mencoba mengonsumsi tape singkong 2 kali seminggu dalam porsi kecil, kondisinya berangsur membaik. Pencernaannya menjadi lancar, tidurnya lebih nyenyak, dan tubuh terasa lebih ringan. Ketika kami periksa, ternyata tekanan darahnya juga lebih stabil. Ia bercerita bahwa dulu setiap pagi harus meminum obat pencahar, tapi kini sudah tidak perlu lagi. Itulah salah satu contoh bagaimana makanan tradisional sederhana bisa menjadi solusi alami ketika dikonsumsi dengan cara dan takaran yang benar. Di beberapa penelitian universitas dalam negeri, tape singkong juga dikaji karena kemampuannya dalam meningkatkan populasi bakteri baik di usus besar. Bakteri baik ini berfungsi mencegah pertumbuhan bakteri patogen yang sering menyebabkan gangguan pencernaan, infeksi usus, dan penurunan imunitas. Bahkan, ada hasil riset yang menunjukkan bahwa tape singkong dapat meningkatkan aktivitas antioksidan tubuh sebesar lebih dari 30% setelah dikonsumsi rutin selama 2 minggu. Ini membuktikan bahwa tape bukan sekadar makanan lezat, tapi juga agen pelindung sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Dari perspektif medis, semua itu masuk akal. Ketika tubuh mendapat cukup probiotik dan enzim alami, sistem pencernaan akan berfungsi lebih baik. Ketika pencernaan sehat, penyerapan vitamin dan mineral meningkat. Dan ketika penyerapan gizi berjalan lancar, seluruh sistem tubuh, mulai dari otak, jantung, hingga sendi, mendapatkan suplai energi yang cukup. Inilah alasan mengapa tape singkong dianggap sebagai salah satu makanan yang ideal untuk membantu menjaga vitalitas lansia tanpa efek samping berat. Namun tentu saja, meski manfaatnya banyak, konsumsi tape tetap harus seimbang. Dokter menyarankan tidak lebih dari 100 hingga 150 gram per hari untuk lansia, atau setara dengan 2 hingga 3 potong tape ukuran sedang. Tape sebaiknya dikonsumsi setelah makan utama atau dijadikan camilan sore, bukan saat perut kosong, agar tidak memicu asam lambung. Tape yang disajikan dengan sedikit parutan kelapa atau santan encer justru bisa membantu menetralkan kadar asamnya dan menambah rasa kenyang. Maka sahabat lansia sehat, mulai sekarang mari kita ubah cara pandang terhadap tape singkong. Jangan anggap remeh makanan tradisional ini, karena di balik kesederhanaannya tersimpan kekuatan biologis dan manfaat medis yang luar biasa. Seperti pepatah Jawa lama mengatakan, sing sederhana iku sing maringi berkah. Yang sederhana itulah yang justru memberi berkah bagi tubuh kita. Di bab berikutnya, kita akan membedah lebih dalam tentang kandungan gizi lengkap dalam tape singkong,
mulai dari vitamin, mineral, hingga senyawa aktif hasil fermentasinya yang membantu tubuh lansia tetap bugar, awet muda, dan berenergi setiap hari. Jadi tetap bersama saya, dan mari lanjutkan perjalanan ilmiah dan alami ini untuk mengenal makanan tradisional yang ternyata menyimpan 34 manfaat kesehatan luar biasa bagi kita semua. Sahabat lansia sehat, setelah kita memahami bagaimana proses fermentasi mengubah singkong menjadi tape, kini saatnya kita menelusuri lebih dalam apa saja kandungan gizi di dalamnya dan bagaimana setiap zat ini bekerja secara nyata di dalam tubuh manusia, terutama tubuh para lansia. Banyak orang hanya mengenal tape dari rasanya yang manis dan lembut, padahal di balik rasa itu tersimpan kekayaan nutrisi yang sangat kompleks dan bermanfaat. Mari kita mulai dari yang paling dasar, yaitu karbohidrat. Tape singkong mengandung karbohidrat sekitar 25 hingga 30% dari total beratnya. Namun berbeda dengan singkong mentah, karbohidrat dalam tape telah dipecah oleh mikroba ragi menjadi gula sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan maltosa. Artinya, tape menyediakan energi cepat bagi tubuh tanpa harus melalui proses pencernaan yang berat. Inilah sebabnya mengapa setelah makan tape, banyak orang merasa segar dan bertenaga. Energi ini sangat dibutuhkan oleh para lansia, terutama mereka yang mulai sering merasa cepat lelah di pagi hari. Selain karbohidrat, tape juga kaya akan vitamin B kompleks. Vitamin B1 atau tiamin, misalnya, berfungsi mengubah karbohidrat menjadi energi dan menjaga kesehatan saraf. Vitamin B2 atau riboflavin membantu regenerasi sel dan memelihara jaringan kulit serta mata. Sedangkan vitamin B3 atau niacin berperan penting dalam menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan sirkulasi darah. Ketiga vitamin ini bekerja saling mendukung, dan semua meningkat kadarnya berkat proses fermentasi alami. Jadi, walaupun tape terlihat sederhana, sebenarnya ia adalah paket lengkap energi, regenerasi, dan pelindung sistem saraf bagi tubuh lansia. Kandungan lain yang tak kalah penting adalah mineral alami. Dalam setiap porsi tape singkong, terdapat kalsium, fosfor, kalium, magnesium, serta sedikit zat besi. Kalsium dan fosfor bekerja sama menjaga kepadatan tulang agar tidak cepat keropos. Kalium membantu menstabilkan tekanan darah, sedangkan magnesium mendukung fungsi jantung dan saraf. Bagi lansia yang sering mengalami kram atau kesemutan di malam hari, asupan magnesium dari tape dapat membantu mengurangi gejala tersebut. Zat besi meskipun kadarnya kecil, tetap bermanfaat dalam mencegah anemia ringan yang sering dialami pada usia lanjut. Kemudian, ada serat pangan. Tape singkong masih mengandung cukup banyak serat, terutama serat larut yang membantu memperlancar buang air besar dan menyeimbangkan kadar gula dalam darah. Bagi lansia yang sering mengalami sembelit, konsumsi tape secara rutin dalam jumlah kecil bisa membantu memperbaiki ritme pencernaan. Serat juga membantu menjaga kolesterol agar tidak menumpuk di pembuluh darah, sehingga mencegah risiko stroke dan penyakit jantung. Yang menarik lagi, hasil fermentasi tape menghasilkan berbagai senyawa aktif alami. Salah satunya adalah asam laktat, yang berperan dalam menjaga keseimbangan mikroba usus. Asam laktat ini juga dikenal mampu menekan pertumbuhan bakteri jahat dan meningkatkan imunitas alami tubuh. Selain itu, fermentasi juga menghasilkan senyawa asam asetat dan etanol alami dalam kadar rendah yang membantu memperlancar peredaran darah serta meningkatkan nafsu makan. Tak heran banyak lansia yang mengatakan setelah makan tape, tubuh terasa hangat dan nyaman di perut. Selain vitamin dan mineral, tape singkong juga mengandung protein nabati meskipun jumlahnya tidak besar, sekitar 2 hingga 3 gram per 100 gram tape. Namun, yang menarik adalah kualitas protein ini meningkat setelah fermentasi karena mikroba membantu memecahnya menjadi asam amino esensial yang lebih mudah diserap. Asam amino seperti triptofan, lisin, dan metionin yang dihasilkan selama fermentasi berperan dalam pembentukan hormon bahagia serotonin. Jadi secara tidak langsung, tape singkong juga membantu memperbaiki suasana hati dan mengurangi stres ringan yang sering dialami oleh lansia. Tak berhenti di situ, tape singkong juga mengandung antioksidan alami hasil dari proses fermentasi. Antioksidan berfungsi menangkal radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh. Radikal bebas inilah yang menjadi penyebab utama penuaan dini, gangguan metabolisme, dan penurunan daya tahan tubuh. Dengan mengonsumsi makanan kaya antioksidan seperti tape, tubuh mendapatkan perlindungan tambahan untuk menjaga sel-sel tetap sehat dan memperlambat proses degeneratif yang terjadi seiring bertambahnya usia. Dalam dunia kedokteran, kombinasi antara vitamin B kompleks, mineral penting, probiotik, dan antioksidan menjadikan tape singkong tergolong sebagai pangan fungsional alami. Artinya, makanan ini tidak hanya mengenyangkan,
tapi juga menyehatkan sistem tubuh secara menyeluruh. Beberapa ahli gizi bahkan menyebut tape sebagai superfood lokal Indonesia karena mengandung gizi yang lengkap dan mudah diterima oleh tubuh. Untuk memberikan gambaran lebih nyata, mari kita lihat bagaimana tape singkong bekerja di dalam tubuh lansia. Saat dikonsumsi, kandungan gula sederhana di dalamnya langsung diubah menjadi energi oleh sel-sel tubuh. Probiotiknya membantu menjaga flora usus tetap seimbang, memperlancar buang air besar, dan mencegah perut kembung. Vitamin B kompleks memperkuat sistem saraf, menambah stamina, dan membantu pembentukan sel darah merah. Sementara mineralnya menjaga jantung tetap berdetak stabil, tulang kuat, dan otot tidak mudah kaku. Jika dikonsumsi secara rutin dalam porsi kecil, tape bisa membantu menjaga vitalitas, memperbaiki pola tidur, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Saya pernah menangani seorang pasien pria berusia 72 tahun bernama Pak Harun dari Jember. Beliau memiliki kebiasaan unik setiap pagi, sarapan ringan dengan 2 potong tape singkong dan segelas air hangat. Setelah beberapa bulan, beliau merasa tubuhnya lebih bugar, pencernaannya lancar, dan tekanan darahnya lebih terkontrol. Ketika dilakukan pemeriksaan laboratorium sederhana, kadar kolesterol jahatnya menurun, sementara kolesterol baik meningkat. Saat ditelusuri, ternyata kombinasi antara vitamin B dan probiotik dari tape membantu memperbaiki metabolisme lipid tubuhnya. Itulah bukti nyata bahwa makanan tradisional bisa memberikan efek medis yang signifikan jika dikonsumsi dengan cara yang benar. Namun tentu saja, sahabat lansia sehat, tidak semua jenis tape memiliki kualitas gizi yang sama. Tape yang dibuat dengan cara higienis dan dari singkong segar biasanya mengandung nutrisi lebih tinggi dibandingkan yang dibuat asal-asalan. Hindari tape yang terlalu basah, berbau menyengat, atau memiliki rasa asam berlebihan, karena kemungkinan sudah terjadi fermentasi berlebih yang mengurangi kandungan vitamin dan menambah kadar alkohol. Pilihlah tape dengan tekstur lembut, aroma segar, dan rasa manis alami. Satu hal yang juga penting adalah cara penyimpanannya. Tape sebaiknya disimpan di tempat sejuk dan dikonsumsi dalam 2 hingga 3 hari setelah jadi. Jika disimpan terlalu lama, kandungan gizinya bisa menurun karena mikroba terus memecah zat-zat aktif di dalamnya. Tape yang baru matang justru memiliki kadar vitamin B dan probiotik paling tinggi, sehingga paling baik untuk dikonsumsi oleh lansia. Sahabat lansia sehat, sampai di sini kita bisa melihat betapa lengkapnya kandungan tape singkong. Ia bukan sekadar makanan tradisional warisan nenek moyang, tapi juga sumber energi, vitamin, mineral, probiotik, antioksidan, dan hormon bahagia alami. Makanan sederhana yang selama ini sering dianggap remeh ternyata menyimpan rahasia ilmiah luar biasa untuk mendukung kesehatan di usia emas. Bahkan jika dibandingkan dengan beberapa produk suplemen, kandungan gizi tape singkong tak kalah kaya dan jauh lebih alami. Di bab berikutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang lebih menarik lagi, yaitu bagaimana tape singkong bekerja dalam sistem pencernaan lansia. Kita akan melihat peran probiotik, serat, dan enzim di dalam tape yang membantu memperbaiki fungsi usus, menyeimbangkan bakteri baik, serta meningkatkan penyerapan nutrisi. Jadi jangan beranjak dulu, karena kita akan mulai memahami mengapa banyak dokter kini menyarankan tape singkong sebagai bagian dari pola makan sehat alami bagi lansia. Sahabat lansia sehat, salah satu manfaat terbesar tape singkong yang sering luput dari perhatian banyak orang adalah kemampuannya dalam menjaga dan memperbaiki sistem pencernaan, terutama bagi para lansia. Pencernaan adalah pusat kesehatan tubuh. Jika pencernaan tidak bekerja dengan baik, maka nutrisi dari makanan apapun tidak akan terserap sempurna. Itulah sebabnya banyak orang yang rajin makan makanan bergizi, tetapi tetap saja lemas, mudah sakit, atau sering kembung, karena sistem pencernaannya tidak seimbang. Di usia lanjut, kemampuan tubuh untuk memproduksi enzim pencernaan biasanya mulai menurun. Gerakan otot-otot usus juga melambat. Akibatnya, makanan sering terasa berat di perut, proses buang air besar menjadi tidak teratur, dan terkadang muncul keluhan seperti perut penuh gas atau rasa nyeri di ulu hati. Nah, disinilah tape singkong hadir sebagai makanan tradisional yang bisa membantu memulihkan kembali fungsi pencernaan secara alami tanpa harus bergantung pada obat kimia. Mengapa bisa demikian? Jawabannya terletak pada proses fermentasi yang menghasilkan probiotik alami. Probiotik adalah mikroorganisme baik yang hidup di dalam sistem pencernaan, terutama di usus besar. Mereka berperan seperti pasukan penjaga yang melindungi dinding usus dari serangan bakteri jahat. Di dalam tape singkong, mikroba seperti Saccharomyces cerevisiae dan Amylomyces rowsi menghasilkan enzim dan asam organik yang mendukung pertumbuhan bakteri baik seperti Lactobacillus.
Ketika bakteri baik ini bertambah, maka keseimbangan mikroflora usus terjaga. Usus yang sehat akan mampu mencerna makanan lebih efisien, menyerap vitamin dan mineral lebih optimal, serta mencegah pertumbuhan mikroba patogen penyebab diare atau sembelit. Dengan kata lain, tape singkong membantu menciptakan lingkungan usus yang sehat dan aktif, sebuah kondisi yang sangat dibutuhkan oleh para lansia. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Wirawan, berusia 71 tahun, pensiunan guru dari Ponorogo. Beliau mengeluh sudah lama sulit buang air besar, bahkan harus menggunakan obat pencahar setiap 2 hari sekali. Setelah saya sarankan untuk menambahkan 2 sendok makan tape singkong setiap pagi setelah sarapan, kondisi pencernaannya mulai membaik. Dalam waktu 2 minggu, Pak Wirawan sudah bisa buang air besar secara teratur tanpa bantuan obat. Beliau bahkan merasa perutnya tidak lagi kembung dan tidur malamnya menjadi lebih nyenyak. Fenomena ini dapat dijelaskan secara ilmiah. Probiotik dari tape singkong membantu menstimulasi kontraksi alami otot usus. Serat larut di dalamnya membantu menyerap air, membuat feses lebih lembut, dan memperlancar pengeluarannya. Sementara asam laktat hasil fermentasi membantu menurunkan pH usus, yang membuat bakteri jahat sulit berkembang. Ini adalah cara tubuh memulihkan diri secara alami tanpa harus mengandalkan pencahar atau obat sintetis. Selain itu, tape singkong juga memiliki efek menenangkan pada sistem pencernaan. Banyak lansia yang mengeluhkan rasa tidak nyaman di perut akibat gangguan asam lambung. Tape singkong dalam porsi kecil bisa membantu menetralkan asam lambung berlebih karena kandungan enzim dan asam organiknya menstabilkan lingkungan di lambung. Namun tentu saja, konsumsi harus sesuai anjuran. Jangan berlebihan dan jangan dikonsumsi saat perut kosong, karena kadar gula alaminya bisa memicu reaksi sementara di lambung yang sensitif. Dalam dunia medis, efek ini dikenal sebagai good modulation, yaitu kemampuan makanan fermentasi dalam menyeimbangkan ekosistem mikroba usus. Ketika mikrobiota usus seimbang, dampaknya tidak hanya terasa di pencernaan, tapi juga di seluruh tubuh. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa 70% sistem kekebalan tubuh manusia sebenarnya berada di jaringan usus. Jadi, menjaga usus tetap sehat berarti menjaga kekuatan imun tubuh secara keseluruhan. Banyak orang tidak menyadari bahwa gangguan seperti cepat lelah, sulit tidur, dan suasana hati yang mudah berubah bisa berawal dari ketidakseimbangan bakteri di dalam usus. Usus sering disebut sebagai otak kedua, karena di sana terdapat sistem saraf yang berhubungan langsung dengan otak melalui hormon serotonin. Ketika mikrobiota usus seimbang, produksi serotonin menjadi lebih stabil. Artinya, selain melancarkan pencernaan, tape singkong juga secara tidak langsung membantu menenangkan pikiran dan memperbaiki mood. Sahabat lansia sehat, coba bayangkan tubuh kita seperti sebuah kebun. Jika tanahnya subur, tanaman akan tumbuh sehat. Tapi kalau tanahnya rusak, seberapa banyak pupuk yang diberikan pun tidak akan membuat tanaman tumbuh sempurna. Nah, usus adalah tanah dari tubuh kita. Tape singkong berperan seperti pupuk alami yang membantu mengembalikan kesuburan tanah itu. Ia memperkaya flora baik di dalam usus dan mengurangi populasi bakteri perusak. Dalam praktik kedokteran gizi, pasien lansia dengan gangguan pencernaan ringan hingga sedang sering disarankan untuk mengonsumsi makanan fermentasi seperti tape, tempe, atau yogurt. Namun yang menarik, tape singkong memiliki keunggulan tersendiri bagi orang Indonesia. Ia mengandung kombinasi unik antara karbohidrat, serat, dan probiotik dalam bentuk yang alami dan mudah diterima oleh tubuh orang Asia. Tape juga tidak mengandung laktosa, sehingga aman dikonsumsi bagi lansia yang alergi terhadap susu atau produk olahannya. Efek positif lainnya dari tape singkong adalah kemampuannya membantu detoksifikasi alami tubuh. Dalam proses fermentasi, enzim dan asam organik membantu membersihkan sisa metabolisme dan racun dari saluran pencernaan. Hal ini membuat kerja hati dan ginjal menjadi lebih ringan. Banyak pasien lansia melaporkan bahwa setelah rutin makan tape, mereka merasa lebih ringan, tidak mudah lesu, dan kulit terlihat lebih segar. Itu karena tubuh mereka tidak lagi terbebani oleh racun yang menumpuk akibat pencernaan yang lambat. Selain melancarkan pencernaan, tape juga membantu menyeimbangkan kadar gula darah di usus. Serat larutnya memperlambat penyerapan glukosa ke dalam darah, sehingga kadar gula tetap stabil. Ini sangat bermanfaat bagi lansia yang memiliki risiko diabetes tipe 2. Asam laktat dari fermentasi juga meningkatkan sensitivitas insulin, membantu tubuh memanfaatkan gula darah dengan lebih efisien. Namun sahabat lansia sehat, penting untuk diingat bahwa meskipun tape memiliki banyak manfaat, tidak semua orang cocok mengonsumsinya dalam jumlah besar.
Bagi mereka yang memiliki riwayat MA aktif, sebaiknya konsumsi tape dalam porsi kecil dan setelah makan utama. Pilih tape yang tidak terlalu asam dan hindari yang sudah terlalu lama difermentasi. Jika dikonsumsi dengan benar, tape justru bisa membantu menstabilkan sistem pencernaan dan memperkuat dinding lambung. Dari sisi dokter, tape singkong dianggap sebagai contoh nyata bahwa makanan tradisional bisa memiliki manfaat medis yang luar biasa. Probiotiknya memperbaiki ekosistem usus, seratnya membantu membersihkan sistem pencernaan, dan nutrisinya memberi energi lembut bagi tubuh lansia. Semua ini bekerja tanpa efek samping berat, tanpa ketergantungan obat, dan tanpa biaya mahal. Untuk memastikan manfaatnya maksimal, dokter gizi biasanya menganjurkan konsumsi tape 2 hingga 3 kali seminggu, dalam porsi sekitar 2 potong kecil. Bisa dijadikan camilan sore bersama teh hangat tanpa gula, atau sebagai pelengkap sarapan dengan parutan kelapa muda. Cara ini membantu menjaga stabilitas sistem pencernaan sekaligus menjaga kebugaran harian. Banyak pasien yang awalnya menganggap tape sebagai makanan kampung kini mulai memahami nilainya dari sisi medis. Mereka terkejut mengetahui bahwa tape yang dulu dibuat oleh nenek di dapur sederhana sebenarnya adalah bentuk terapi alami untuk pencernaan, kekebalan tubuh, dan bahkan keseimbangan hormon. Ini membuktikan bahwa kearifan lokal seringkali sejalan dengan ilmu kedokteran modern. Sahabat lansia sehat, menjaga pencernaan sama halnya dengan menjaga umur panjang. Dengan pencernaan yang baik, tubuh akan terasa ringan, tidur lebih nyenyak, dan pikiran lebih jernih. Dan salah satu cara sederhana untuk itu adalah dengan mengembalikan kebiasaan lama, mengonsumsi makanan fermentasi alami seperti tape singkong. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana tape singkong tidak hanya menjaga pencernaan, tetapi juga meningkatkan daya tahan tubuh dan energi harian para lansia. Kita akan melihat bagaimana kandungan probiotik, vitamin B, dan mineral di dalamnya bekerja bersama untuk memperkuat sistem imun serta memberikan stamina yang stabil sepanjang hari. Jadi, jangan lewatkan bab selanjutnya, karena kita akan mulai menyelami rahasia energi alami dari tape singkong yang sering tidak disadari banyak orang. Sahabat lansia sehat, setelah kita memahami bagaimana tape singkong membantu memperbaiki sistem pencernaan, kini kita melangkah lebih jauh untuk membahas manfaat lain yang tak kalah penting, yaitu kemampuannya dalam meningkatkan daya tahan tubuh dan energi harian. Dua hal ini sangat berpengaruh pada kualitas hidup para lansia. Karena seiring bertambahnya usia, sistem imun tubuh mulai melemah, metabolisme melambat, dan cadangan energi tidak sekuat dulu. Namun kabar baiknya, alam telah menyediakan cara alami untuk membantu tubuh tetap kuat, dan salah satunya adalah melalui tape singkong. Banyak orang mengira bahwa energi hanya bisa diperoleh dari makanan berat seperti nasi, roti, atau daging. Padahal, tape singkong memiliki jenis energi yang berbeda. Energinya berasal dari gula alami hasil fermentasi, bukan gula tambahan buatan. Gula alami ini bersifat ringan, mudah diserap oleh tubuh, dan langsung diubah menjadi energi oleh sel-sel otot dan otak. Karena itulah, banyak orang yang merasa tubuhnya hangat dan segar setelah makan beberapa potong tape, terutama di pagi atau sore hari. Ini adalah bentuk energi alami yang tidak menimbulkan efek lemas, atau kantuk seperti makanan tinggi gula rafinasi. Selain energi, tape singkong juga membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dalam dunia kedokteran, imunitas tubuh sangat erat kaitannya dengan kesehatan pencernaan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, sekitar 70% sel imun tubuh berada di dalam saluran pencernaan. Ketika flora usus seimbang dan dinding usus dalam keadaan sehat, maka tubuh akan mampu melawan bakteri, virus, dan infeksi lebih efektif. Nah, probiotik alami dalam tape singkong berperan penting dalam menjaga keseimbangan ini. Ia menstimulasi sistem imun untuk mengenali dan melawan mikroorganisme penyebab penyakit tanpa menimbulkan peradangan berlebihan. Probiotik dari tape membantu meningkatkan produksi antibodi alami tubuh, seperti imunoglobulin A, yang bertugas melindungi lapisan lendir pada saluran pernapasan dan pencernaan. Ini sebabnya, lansia yang rutin mengonsumsi tape dalam jumlah kecil seringkali memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik dan tidak mudah terserang flu, batuk, atau infeksi ringan lainnya. Dokter juga menemukan bahwa konsumsi makanan fermentasi dapat membantu menurunkan risiko infeksi saluran pernapasan atas yang sering terjadi pada usia lanjut. Selain dari sisi imun, kandungan vitamin B kompleks dalam tape singkong memainkan peran besar dalam menjaga energi tubuh tetap stabil. Vitamin B1 membantu mengubah glukosa menjadi energi, vitamin B2 memperlancar metabolisme lemak, dan vitamin B6 mendukung produksi hemoglobin yang membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Ketika oksigen dan energi mengalir dengan baik, otot tidak mudah lelah,
pikiran lebih fokus, dan tubuh terasa ringan. Karena itulah tape singkong sering dianggap sebagai makanan penambah vitalitas alami, terutama bila dikonsumsi pada pagi hari atau menjelang aktivitas. Mari kita ambil contoh sederhana. Seorang pasien saya bernama Ibu Rohani, berusia 67 tahun dari Yogyakarta, dahulu sering mengeluh mudah lemas dan mengantuk setelah makan siang. Setelah saya sarankan mengganti camilan sore hari dengan 2 potong tape singkong, kondisinya berubah. Ia merasa lebih segar, tidak lagi mengantuk di sore hari, dan mulai aktif mengikuti kegiatan senam lansia setiap minggu. Setelah kami evaluasi, ternyata kadar hemoglobinnya meningkat sedikit, tekanan darahnya stabil, dan daya tahannya membaik. Menariknya, Ibu Rohani juga mengatakan bahwa ia jarang terkena flu setelah menjalani kebiasaan itu selama 3 bulan. Kandungan antioksidan alami dalam tape singkong juga tidak bisa diabaikan. Fermentasi menghasilkan berbagai senyawa yang membantu tubuh melawan radikal bebas, zat berbahaya yang bisa merusak sel dan mempercepat proses penuaan. Radikal bebas ini bisa datang dari makanan berlemak, polusi udara, atau stres oksidatif dalam tubuh. Dengan mengonsumsi tape, tubuh mendapatkan pasokan senyawa pelindung yang membantu memperbaiki sel dan menjaga sistem imun tetap kuat. Dalam istilah medis, kondisi ini disebut reduction of oxidative stress, yang artinya tubuh lebih mampu melindungi diri dari kerusakan akibat oksidasi. Sahabat lansia sehat, daya tahan tubuh yang baik bukan hanya tentang tidak mudah sakit, tetapi juga tentang bagaimana tubuh mampu beradaptasi dengan perubahan cuaca, pola tidur, dan aktivitas harian. Banyak lansia yang merasa cepat letih hanya karena cuaca berubah atau setelah sedikit beraktivitas. Tape singkong dapat membantu karena memberikan energi bertahap yang tidak drastis naik turun. Proses fermentasi membuat gula di dalamnya memiliki indeks glikemik lebih rendah dibandingkan gula pasir, sehingga pelepasan energi berlangsung perlahan dan stabil. Ini sangat baik bagi tubuh lansia yang membutuhkan suplai energi konsisten tanpa lonjakan gula darah tiba-tiba. Dalam beberapa penelitian nutrisi, disebutkan bahwa konsumsi makanan fermentasi seperti tape dapat meningkatkan jumlah sel darah putih yang bertugas melawan infeksi. Selain itu, tape juga mengandung sedikit zat besi yang membantu pembentukan sel darah merah baru. Ketika darah membawa oksigen lebih banyak, jaringan tubuh menjadi lebih aktif, dan metabolisme pun meningkat. Maka tidak heran jika banyak lansia yang mengaku tubuhnya terasa lebih ringan dan bertenaga setelah rutin mengonsumsi tape dalam porsi kecil. Namun sahabat lansia sehat, tentu kita harus bijak dalam mengonsumsi tape. Jika terlalu banyak, tubuh bisa mendapatkan kelebihan gula yang tidak diperlukan. Takaran ideal bagi lansia adalah 2 hingga 3 potong kecil per hari, tidak lebih dari 150 gram. Waktu terbaik untuk menikmatinya adalah pagi hari setelah sarapan atau sore hari sebelum aktivitas ringan seperti jalan santai. Jika dikonsumsi pada waktu-waktu ini, tape akan memberikan efek energi positif tanpa membebani lambung. Kombinasi antara energi cepat dari gula alami, vitamin B kompleks, probiotik, dan antioksidan membuat tape singkong menjadi makanan yang multifungsi, memberi tenaga, memperkuat imun, dan memperbaiki metabolisme. Berbeda dengan minuman energi atau suplemen kimia yang efeknya cepat hilang, energi dari tape bersifat alami dan lebih tahan lama. Ia tidak menyebabkan jantung berdebar atau lonjakan tekanan darah, sehingga aman bagi tubuh lansia. Dalam dunia kedokteran modern, konsep ini dikenal sebagai Sustained Energy Release, energi yang dilepaskan perlahan oleh tubuh sesuai kebutuhan. Tape singkong mendukung konsep ini karena gula hasil fermentasinya bercampur dengan serat, enzim, dan asam organik yang memperlambat penyerapan energi. Hasilnya, tubuh mendapatkan suplai tenaga secara stabil sepanjang hari. Saya juga pernah bertemu seorang pasien laki-laki bernama Pak Darmawan, 65 tahun, mantan pekerja proyek dari Makassar. Ia sering mengeluh cepat lelah setiap sore dan sulit tidur malam. Setelah saya sarankan untuk mengonsumsi tape singkong secara rutin, 1 potong setelah makan malam, kondisinya membaik. Ia merasa lebih santai, tidur lebih nyenyak, dan bangun pagi dengan tubuh yang segar. Menurut pemeriksaan sederhana, kadar gula darahnya stabil dan tekanan darahnya tidak naik. Ini menunjukkan bahwa tape singkong bisa membantu tubuh menyeimbangkan energi dan hormon, terutama bagi mereka yang mulai mengalami perubahan metabolisme akibat usia. Sahabat lansia sehat, jika kita perhatikan, tubuh manusia bekerja seperti mesin yang memerlukan bahan bakar dan sistem pertahanan. Tape singkong menyediakan keduanya dalam bentuk alami, energi dari karbohidrat sederhana dan perlindungan dari probiotik serta antioksidan. Ia bukan obat, tapi jika dikonsumsi secara bijak, hasilnya bisa terasa seperti terapi alami harian.
Makanan sederhana seperti ini seharusnya menjadi bagian dari pola hidup sehat keluarga. Karena selain menyehatkan, tape juga mudah didapat, murah, dan bisa dibuat sendiri di rumah tanpa bahan kimia. Bayangkan jika setiap keluarga lansia di Indonesia kembali mengonsumsi tape singkong dengan cara yang benar, berapa banyak yang bisa mendapatkan kembali semangat hidupnya tanpa bergantung pada suplemen buatan pabrik. Jadi, sahabat lansia sehat, jika tubuh sering terasa cepat lelah, mudah terkena flu, atau stamina menurun, jangan langsung berpikir harus membeli obat atau suplemen mahal. Cobalah dulu dengan memperbaiki pola makan sederhana. Tambahkan makanan fermentasi seperti tape singkong. Tubuh kita adalah sistem yang luar biasa. Ia hanya perlu dibantu untuk menemukan keseimbangannya kembali. Dan seringkali, kunci kesehatan itu ada pada makanan yang sudah lama kita kenal sejak kecil. Di bab berikutnya, kita akan melangkah ke topik yang sering ditanyakan para lansia, yaitu bagaimana tape singkong berpengaruh terhadap kolesterol dan kadar gula darah. Apakah aman bagi penderita hipertensi atau diabetes? Apakah benar tape bisa membantu menurunkan kolesterol jahat? Semua itu akan kita bahas secara ilmiah dan sederhana agar sahabat lansia sehat memahami cara terbaik menikmati manfaatnya tanpa risiko. Sahabat lansia sehat, di bab ini kita akan membahas hal yang paling sering ditanyakan oleh para lansia setiap kali mendengar tentang tape singkong. Banyak yang bertanya, "Dok, kalau saya punya kolesterol tinggi, bolehkah makan tape?" Atau, "Apakah tape singkong tidak membuat gula darah naik?" Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat wajar. Karena di usia lanjut tubuh, kita sudah lebih sensitif terhadap perubahan pola makan. Dan disinilah pentingnya memahami tape bukan hanya dari rasanya, tetapi dari kandungan ilmiahnya. Pertama-tama, mari kita bahas tentang kolesterol. Kolesterol sebenarnya adalah zat lemak alami yang dibutuhkan tubuh untuk membangun sel dan hormon. Masalah muncul ketika kadar kolesterol jahat atau LDL meningkat berlebihan, sementara kolesterol baik atau HDL menurun. Hal ini bisa menyebabkan penumpukan plak di pembuluh darah dan berujung pada penyakit jantung atau stroke. Disinilah peran tape singkong mulai terlihat. Tape singkong, hasil fermentasi alami singkong, mengandung serat larut dan asam organik yang terbukti membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Serat larut bekerja dengan cara mengikat kolesterol di dalam usus dan membuangnya melalui proses pencernaan, sehingga tidak terserap kembali ke dalam darah. Sedangkan asam organik hasil fermentasi, seperti asam laktat dan asam asetat, membantu meningkatkan aktivitas enzim hati yang berfungsi mengatur metabolisme lemak. Dengan demikian, tubuh lebih mudah mengubah kolesterol menjadi energi daripada menyimpannya dalam pembuluh darah. Selain itu, tape singkong juga membantu meningkatkan kadar HDL, yaitu kolesterol baik yang berfungsi membersihkan pembuluh darah dari timbunan lemak. Dalam sebuah penelitian kecil di Indonesia, para peneliti menemukan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi makanan fermentasi alami, termasuk tape singkong, mengalami peningkatan kadar HDL sekitar 10% setelah 1 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa fermentasi tidak hanya menambah rasa dan aroma, tetapi juga menciptakan senyawa bioaktif yang membantu menjaga keseimbangan lemak dalam darah. Kemudian kita masuk ke topik kedua, yaitu gula darah. Banyak lansia menghindari tape karena takut kadar gulanya tinggi. Padahal, jika kita pahami lebih dalam, gula dalam tape tidak sama dengan gula buatan yang sering ditambahkan ke minuman manis. Gula pada tape berasal dari proses fermentasi yang memecah pati singkong menjadi gula sederhana alami. Dan menariknya, tape justru memiliki indeks glikemik yang lebih rendah daripada singkong rebus biasa. Artinya, gula dari tape dilepaskan ke dalam darah secara perlahan, tidak langsung melonjak tajam seperti pada makanan manis olahan. Bagi lansia yang memiliki risiko diabetes tipe 2, hal ini sangat penting. Dengan pelepasan gula yang bertahap, pankreas tidak terbebani untuk memproduksi insulin secara berlebihan. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa asam laktat dalam tape membantu meningkatkan sensitivitas insulin, yaitu kemampuan tubuh menggunakan gula darah secara efisien. Dengan kata lain, tape singkong dapat membantu tubuh menyeimbangkan kadar gula darah secara alami jika dikonsumsi dalam jumlah kecil dan pada waktu yang tepat. Saya teringat pada seorang pasien saya bernama Pak Abdul, 66 tahun dari Cirebon. Beliau adalah pensiunan sopir yang sudah lama menderita diabetes ringan. Ia sangat menyukai tape singkong, namun selama bertahun-tahun menghindarinya karena takut kadar gula darahnya naik. Setelah kami jelaskan bahwa tape bisa dikonsumsi dengan bijak, ia mulai mencoba makan 2 potong kecil setiap sore setelah makan besar. 3 bulan kemudian, hasil pemeriksaan gula darah puasa beliau menunjukkan penurunan dari 142 menjadi 121.
Beliau pun merasa lebih bertenaga dan tidak mudah lemas seperti sebelumnya. Dari sudut pandang medis, hasil ini masuk akal. Probiotik di dalam tape membantu memperbaiki kesehatan usus, yang ternyata juga berperan besar dalam metabolisme gula. Ketika bakteri baik di usus meningkat, tubuh lebih mudah mengatur kadar gula darah karena peradangan sistemik menurun. Proses ini dikenal dengan istilah good pancreas axis, hubungan antara kesehatan usus dan keseimbangan insulin dalam tubuh. Jadi, menjaga pencernaan tetap sehat dengan bantuan tape juga berarti membantu mengontrol kadar gula darah. Selain itu, tape singkong mengandung vitamin B6 dan magnesium, dua zat yang sangat penting untuk penderita diabetes. Vitamin B6 membantu mengoptimalkan kerja insulin, sedangkan magnesium membantu memperlancar metabolisme glukosa. Kedua nutrisi ini seringkali berkurang pada tubuh lansia akibat pola makan yang tidak seimbang. Dengan mengonsumsi tape, kebutuhan harian sebagian kecil vitamin dan mineral tersebut bisa terpenuhi secara alami. Namun tentu saja, sahabat lansia sehat, semua manfaat ini hanya berlaku bila tape dikonsumsi dalam porsi yang wajar. Jika berlebihan, terutama tape yang sudah terlalu matang dan berair, kadar gulanya bisa meningkat tajam dan justru memberi efek sebaliknya. Karena itu, dokter menganjurkan batas aman konsumsi tape bagi lansia maksimal 150 gram per hari, atau sekitar 2 potong kecil. Waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah setelah makan utama, agar tubuh tidak menyerap gula terlalu cepat. Menariknya, tape juga dapat membantu menurunkan tekanan darah secara tidak langsung. Ketika kadar kolesterol dan gula darah terkendali, pembuluh darah menjadi lebih lentur, aliran darah lebih lancar, dan tekanan jantung berkurang. Kalium yang terkandung dalam tape berperan besar dalam menjaga kestabilan tekanan darah dengan menyeimbangkan kadar natrium di dalam tubuh. Jadi, bagi lansia yang sering mengalami pusing akibat tekanan darah tinggi, konsumsi tape dalam porsi kecil bisa menjadi bagian dari strategi alami untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Selain manfaat medis, ada pula efek psikologis yang sering luput dari perhatian. Lansia yang rutin mengonsumsi makanan alami seperti tape singkong cenderung memiliki kadar stres lebih rendah. Hal ini karena fermentasi tape menghasilkan triptofan, senyawa pembentuk hormon serotonin yang berperan menenangkan pikiran dan meningkatkan suasana hati. Dengan kondisi psikologis yang lebih stabil, hormon stres seperti kortisol pun menurun, sehingga kadar gula darah menjadi lebih terkontrol. Ini bukti bahwa tubuh dan pikiran selalu bekerja dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sahabat lansia sehat, jika kita lihat dari keseluruhan manfaatnya, tape singkong bukan sekadar makanan manis, melainkan pengatur alami keseimbangan metabolik tubuh. Ia bekerja pada 3 sisi sekaligus, memperbaiki pencernaan, menurunkan kolesterol jahat, dan menstabilkan gula darah. Ketiga mekanisme ini saling terhubung dalam sistem tubuh. Ketika kolesterol terkendali, darah mengalir lancar. Ketika gula darah stabil, energi tubuh seimbang. Sahabat lansia sehat, setelah kita membahas bagaimana tape singkong memperkuat daya tahan tubuh dan memberi energi alami, kini kita masuk ke pembahasan yang paling sering ditanyakan oleh para lansia, yaitu, apakah tape singkong aman untuk penderita kolesterol dan diabetes? Pertanyaan ini sangat penting, karena dua penyakit ini adalah masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh orang berusia di atas 50 tahun. Banyak yang takut makan tape karena khawatir kadar gulanya tinggi atau bisa menaikkan kolesterol. Tapi mari kita bahas secara ilmiah dan seimbang agar tidak ada salah paham. Pertama, kita perlu memahami dulu bahwa singkong, bahan dasar tape, sebenarnya tidak mengandung kolesterol sama sekali. Kolesterol hanya ditemukan pada produk hewani seperti daging, telur, atau susu. Jadi secara alami, tape singkong bebas kolesterol. Justru, dalam jumlah wajar, tape bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, di dalam darah. Mengapa demikian? Karena proses fermentasi menghasilkan senyawa organik seperti asam laktat dan asam asetat yang membantu meningkatkan kadar kolesterol baik, HDL. HDL inilah yang berperan membersihkan timbunan lemak di dinding pembuluh darah dan membawanya kembali ke hati untuk diproses dan dibuang. Selain itu, tape singkong mengandung serat larut alami yang membantu mengikat lemak di dalam usus. Serat ini bekerja seperti sapu halus yang membersihkan sisa lemak sebelum diserap ke dalam darah. Karena itu, lansia yang rutin makan tape dalam porsi kecil seringkali menunjukkan kadar kolesterol total yang lebih stabil. Serat juga memperlambat penyerapan gula, sehingga kadar glukosa dalam darah tidak naik secara tiba-tiba setelah makan. Inilah yang membuat tape singkong justru bisa membantu menyeimbangkan metabolisme tubuh bila dikonsumsi dengan benar. Saya akan berbagi kisah tentang seorang pasien saya
Bapak Rudi, usia 66 tahun dari Surakarta. Beliau sudah bertahun-tahun mengidap kolesterol tinggi dan sering mengeluh pusing serta kaku di tengkuk. Setelah berdiskusi, saya sarankan beliau untuk mengganti camilan sore hari yang biasanya berupa gorengan dengan 2 potong tape singkong. Dalam 3 bulan, hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan penurunan kadar LDL sebesar 20% dan sedikit peningkatan HDL. Ia juga mengaku merasa tubuhnya lebih ringan dan tidak mudah mengantuk setelah makan. Menurut hasil pengamatan medis, probiotik dalam tape membantu memperbaiki metabolisme lemak, sehingga kolesterol jahat bisa lebih cepat dikeluarkan dari tubuh. Namun tentu saja, semua ini bergantung pada cara dan takaran konsumsi. Tape singkong tetap mengandung gula alami hasil fermentasi, dan jika dikonsumsi berlebihan bisa meningkatkan kadar gula darah, terutama bagi mereka yang sudah menderita diabetes. Tapi bukan berarti tape harus dihindari sepenuhnya. Justru, jika dikonsumsi dalam jumlah kecil dan di waktu yang tepat, tape bisa memberikan manfaat bagi penderita diabetes ringan hingga sedang. Mengapa begitu? Karena fermentasi yang terjadi dalam tape membuat sebagian besar pati diubah menjadi gula sederhana yang mudah diserap, tetapi juga menghasilkan asam organik yang membantu memperlambat penyerapan gula di usus. Hasilnya, kadar gula darah tidak melonjak drastis seperti jika kita makan gula pasir atau nasi putih. Selain itu, tape memiliki indeks glikemik lebih rendah dibandingkan singkong rebus biasa, karena adanya serat dan asam yang memperlambat proses penyerapan. Kandungan vitamin B6 dan niacin dalam tape juga berperan penting bagi penderita diabetes. Vitamin B6 membantu meningkatkan metabolisme karbohidrat dan protein, sementara niacin mendukung fungsi insulin, hormon yang mengatur kadar gula dalam darah. Dengan bantuan kedua vitamin ini, tubuh menjadi lebih efisien dalam menggunakan gula sebagai energi, bukan menyimpannya sebagai lemak. Maka, jika dikonsumsi secara teratur dan tidak berlebihan, tape singkong dapat membantu menjaga kadar gula tetap stabil sambil tetap memberikan energi yang cukup. Saya teringat kisah nyata dari seorang pasien wanita bernama Ibu Nani, usia 64 tahun dari Bandung. Ia sudah mengidap diabetes ringan selama lebih dari 5 tahun. Setiap kali mendengar kata tape, ia selalu menghindar karena takut kadar gulanya naik. Tapi setelah kami bahas lebih dalam, saya sarankan ia mencoba konsumsi 1 potong kecil tape setelah makan siang, 2 kali seminggu, sambil terus memantau gula darah. Hasilnya mengejutkan, kadar gulanya tidak naik, justru tubuhnya terasa lebih segar dan tidak mudah pusing. Menurut hasil pemeriksaan, sensitivitas insulin beliau meningkat sedikit, artinya tubuhnya lebih baik dalam memanfaatkan gula darah untuk energi. Itulah manfaat nyata dari fermentasi alami yang terkandung dalam tape singkong. Selain membantu mengontrol gula darah dan kolesterol, tape juga mengandung antioksidan alami yang berfungsi menekan peradangan di dalam pembuluh darah. Proses fermentasi menciptakan senyawa seperti fenolik dan flavonoid yang membantu mencegah oksidasi lemak di dalam darah. Dalam istilah medis, oksidasi lemak inilah yang menyebabkan kolesterol menempel di dinding arteri dan membentuk plak. Jika proses ini dicegah, risiko penyakit jantung, stroke, dan tekanan darah tinggi bisa menurun secara signifikan. Jadi, tape singkong tidak hanya menurunkan kolesterol, tapi juga melindungi jantung secara menyeluruh. Sahabat lansia sehat, yang perlu diperhatikan adalah porsi dan cara penyajian. Jangan makan tape singkong bersamaan dengan makanan manis lain seperti kolak, susu kental manis, atau gula merah tambahan. Cukup makan 2 potong tape polos, atau dengan sedikit kelapa parut tanpa tambahan gula. Cara ini menjaga agar kadar gula darah tetap stabil dan manfaatnya tetap maksimal. Untuk penderita diabetes, waktu terbaik untuk makan tape adalah setelah makan utama, bukan saat perut kosong. Karena jika perut kosong, penyerapan gula bisa terlalu cepat dan menyebabkan lonjakan sementara dalam kadar glukosa darah. Dalam konteks pola makan lansia, tape singkong juga dapat dijadikan alternatif sumber energi sehat untuk menggantikan camilan berlemak. Banyak lansia yang terbiasa ngemil gorengan atau kue tinggi gula di sore hari, padahal makanan seperti itu justru memperburuk kolesterol dan gula darah. Menggantinya dengan tape singkong bisa menjadi langkah kecil yang membawa dampak besar bagi kesehatan jangka panjang. Selain rasanya enak, tape juga memberikan efek kenyang alami dan menenangkan pencernaan. Beberapa penelitian lokal di Indonesia menunjukkan bahwa konsumsi makanan fermentasi seperti tape secara rutin dapat membantu menurunkan kadar trigliserida dalam darah. Trigliserida adalah bentuk lemak yang jika berlebihan dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Dengan menurunkannya, risiko penyakit jantung koroner juga ikut berkurang. Maka dari itu,
Tape singkong dapat dianggap sebagai makanan pelengkap yang ramah untuk jantung bila dikonsumsi dalam batas wajar. Selain aspek medis, ada juga nilai budaya yang perlu kita ingat. Tape singkong adalah makanan tradisional yang dibuat dengan cara alami tanpa bahan kimia tambahan. Berbeda dengan makanan olahan modern yang mengandung pengawet, pewarna, dan perasa buatan, tape dibuat melalui proses alami yang sudah diwariskan turun-temurun. Proses ini tidak hanya menjaga kemurnian rasa, tetapi juga mempertahankan nilai gizi dan keamanan konsumsi bagi tubuh lansia yang lebih sensitif terhadap bahan sintetis. Sahabat lansia sehat, tubuh kita sebenarnya sangat cerdas. Ia tahu bagaimana menyeimbangkan diri jika diberikan makanan alami yang tepat. Tape singkong membantu tubuh menjaga keseimbangan itu dengan cara sederhana, memperbaiki pencernaan, menstabilkan gula darah, menurunkan kolesterol, dan meningkatkan metabolisme lemak. Semua ini terjadi karena perpaduan unik antara karbohidrat, serat, vitamin, dan mikroba baik yang bekerja secara harmonis di dalam tubuh. Namun, perlu diingat bahwa tape bukanlah obat. Ia adalah makanan pendukung gaya hidup sehat. Manfaatnya akan terasa maksimal jika dibarengi dengan pola makan seimbang, olahraga ringan seperti jalan pagi atau senam lansia, cukup tidur, dan pikiran yang positif. Bila semua itu dilakukan bersama-sama, maka tubuh akan merasakan perubahan besar, bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih bertenaga dan bahagia. Di bab berikutnya, kita akan membahas satu topik yang tak kalah menarik, yaitu bagaimana tape singkong berpengaruh terhadap vitalitas dan keseimbangan hormon lansia. Banyak orang tidak tahu bahwa makanan sederhana seperti tape ternyata dapat membantu menjaga semangat hidup, memperbaiki kualitas tidur, dan bahkan meningkatkan hormon kebahagiaan. Semua ini ada penjelasan ilmiahnya, dan kita akan bahas dengan lengkap di bab selanjutnya. Sahabat lansia sehat, di usia lanjut, banyak di antara kita yang sering merasakan perubahan dalam tubuh. Tenaga yang dulu terasa melimpah kini terasa menurun, semangat beraktivitas berkurang, dan terkadang muncul rasa lelah yang sulit dijelaskan. Bahkan ada yang mengeluh cepat marah, mudah cemas, atau sulit tidur di malam hari. Semua ini sesungguhnya berkaitan dengan perubahan hormon di dalam tubuh. Ketika kadar hormon mulai menurun, seluruh sistem tubuh ikut melambat. Tapi kabar baiknya, Allah memberikan kita solusi sederhana melalui makanan alami, dan salah satunya adalah tape singkong. Mungkin terdengar mengejutkan, tapi penelitian modern telah membuktikan bahwa tape singkong mengandung berbagai zat aktif hasil fermentasi yang mampu menstimulasi keseimbangan hormon secara alami. Proses fermentasi yang terjadi pada tape menghasilkan vitamin B kompleks, enzim, dan senyawa bioaktif yang membantu memperbaiki fungsi sistem saraf dan endokrin, dua sistem utama yang mengatur produksi hormon dalam tubuh. Kandungan vitamin B6 dan triptofan dalam tape memainkan peran penting dalam pembentukan hormon serotonin. Serotonin sering disebut sebagai hormon kebahagiaan, karena berfungsi menenangkan pikiran, memperbaiki suasana hati, dan membantu tidur lebih nyenyak. Itulah sebabnya banyak lansia yang merasa lebih tenang dan nyaman setelah mengonsumsi tape dalam porsi kecil. Ketika kadar serotonin meningkat, rasa stres dan kecemasan menurun, tekanan darah menjadi lebih stabil, dan tubuh terasa lebih segar. Selain serotonin, proses fermentasi tape juga berkontribusi pada peningkatan hormon dopamin, yaitu hormon yang berperan dalam memberikan rasa semangat dan motivasi. Ketika dopamin seimbang, seseorang merasa lebih antusias menjalani hari, tidak mudah lesu, dan memiliki gairah hidup yang tinggi. Dalam dunia medis, keseimbangan serotonin dan dopamin sangat penting bagi lansia karena kedua hormon ini berpengaruh langsung terhadap daya tahan tubuh, sistem saraf, dan fungsi kognitif. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Suyono, berusia 70 tahun dari Kediri. Beliau datang dengan keluhan mudah lelah, sulit tidur, dan sering merasa tidak bersemangat. Setelah kami evaluasi, ternyata tekanan darahnya normal, kadar gula juga stabil. Jadi penyebab utamanya bukan penyakit fisik, melainkan kelelahan emosional dan gangguan keseimbangan hormon. Saya menyarankan beliau untuk mencoba pola hidup sederhana, tidur lebih awal, minum air putih cukup, dan menambahkan 2 potong kecil tape singkong setiap sore sebagai camilan. Setelah 3 minggu, Pak Suyono datang dengan wajah cerah dan berkata, "Dok, saya tidak tahu kenapa, tapi badan saya enteng, tidur saya nyenyak, dan saya bangun dengan semangat." Ini bukan kebetulan. Tape singkong membantu tubuhnya menyeimbangkan hormon serotonin dan dopamin secara alami. Selain itu, tape singkong juga membantu meningkatkan produksi melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur. Banyak lansia yang mengalami insomnia karena kadar melatonin menurun seiring bertambahnya usia. Fermentasi pada tape menciptakan senyawa alami yang membantu merangsang otak
untuk memproduksi melatonin lebih stabil. Karena itu, makan sedikit tape pada sore atau malam hari dapat membantu tubuh lebih cepat rileks dan siap untuk tidur. Tidur yang cukup inilah yang kemudian memperbaiki energi harian dan vitalitas secara keseluruhan. Tak hanya memengaruhi hormon kebahagiaan, tape singkong juga membantu meningkatkan vitalitas fisik, terutama bagi pria lansia. Kandungan vitamin B kompleks, kalsium, dan fosfor dalam tape mendukung fungsi otot dan sirkulasi darah. Proses fermentasi juga menghasilkan enzim yang membantu tubuh memetabolisme lemak dan protein lebih efisien, sehingga energi yang dihasilkan tidak mudah hilang. Hasilnya, tubuh terasa lebih ringan, tidak mudah pegal, dan stamina tetap terjaga meskipun usia sudah lanjut. Dalam dunia medis, keseimbangan hormon juga sangat berpengaruh terhadap fungsi jantung dan otak. Ketika hormon stres seperti kortisol terlalu tinggi, tekanan darah naik dan sistem imun melemah. Tape singkong membantu menekan kadar kortisol melalui peningkatan serotonin dan dopamin. Dengan kata lain, tape membantu tubuh melawan stres dari dalam, bukan hanya melalui rasa kenyang atau manisnya, tapi melalui perubahan biokimia yang nyata di dalam sistem saraf pusat. Sahabat lansia sehat, vitalitas bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga tentang bagaimana tubuh, pikiran, dan emosi bekerja dalam harmoni. Tape singkong mendukung ketiganya sekaligus. Dari sisi fisik, ia memberikan energi ringan yang tahan lama. Dari sisi mental, ia memperbaiki mood dan kualitas tidur. Dari sisi emosional, ia membantu mengurangi stres dan rasa gelisah. Semua ini terjadi berkat kombinasi unik antara gula alami, vitamin B kompleks, dan probiotik hasil fermentasi. Mari kita lihat dari sudut pandang ilmiah. Dalam proses fermentasi tape, ragi memecah karbohidrat menjadi glukosa, fruktosa, serta sejumlah kecil etanol alami. Glukosa digunakan tubuh sebagai sumber energi cepat, sedangkan etanol dalam jumlah sangat kecil membantu melancarkan sirkulasi darah. Sementara itu, enzim dari ragi membantu memecah protein menjadi asam amino seperti triptofan yang menjadi bahan baku serotonin. Inilah sinergi alami yang membuat tape mampu memberikan efek relaksasi dan energi sekaligus. Beberapa penelitian lokal juga menunjukkan bahwa konsumsi tape singkong secara rutin dalam jumlah kecil dapat membantu meningkatkan kualitas tidur dan menurunkan kadar stres oksidatif di tubuh. Hal ini berarti tape membantu tubuh melawan penuaan sel akibat stres kronis. Lansia yang tidurnya cukup cenderung memiliki sistem imun lebih kuat, tekanan darah lebih stabil, dan pikiran lebih positif. Maka dari itu, mengonsumsi tape bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang memberi tubuh kesempatan untuk memulihkan diri secara alami setiap hari. Ada pula aspek penting lain yang jarang dibahas, yaitu hubungan antara pencernaan dan suasana hati. Probiotik dalam tape tidak hanya bekerja di usus, tapi juga memengaruhi otak melalui sumbu yang dikenal sebagai good brain axis. Ketika usus sehat, otak menerima sinyal positif yang memicu pelepasan hormon kebahagiaan. Jadi, ketika kita merasa tenang setelah makan tape, itu bukan hanya karena rasanya yang manis, tetapi juga karena sinyal biokimia dari usus yang memberitahu otak bahwa tubuh dalam kondisi seimbang. Bagi para lansia, menjaga keseimbangan hormon berarti menjaga kualitas hidup. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada bisa bangun pagi dengan tubuh bugar, hati tenang, dan semangat untuk beraktivitas. Tape singkong dapat menjadi salah satu bagian kecil dari rutinitas sehat yang mendukung hal itu. Dengan konsumsi yang tepat, misalnya 2 potong kecil pada sore hari, tape bisa menjadi teman alami yang membantu tubuh beradaptasi dengan perubahan hormon tanpa obat kimia. Namun sahabat lansia sehat, tetap penting untuk memperhatikan kondisi tubuh masing-masing. Jika memiliki riwayat diabetes berat atau gangguan lambung aktif, sebaiknya konsultasikan dengan dokter sebelum menjadikan tape sebagai konsumsi rutin. Pilih tape yang tidak terlalu asam dan hindari yang sudah terlalu lama difermentasi, karena kadar alkoholnya bisa meningkat sedikit. Gunakan prinsip sederhana. Sedikit tapi rutin, alami tapi teratur. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tape singkong bukan sekadar camilan tradisional, melainkan makanan fungsional yang mampu mendukung vitalitas, hormon, dan keseimbangan tubuh lansia. Ia membantu pikiran tetap jernih, tubuh tetap kuat, dan hati tetap tenang. Ini adalah bukti nyata bahwa kebiasaan sederhana yang diwariskan nenek moyang kita memiliki dasar ilmiah yang sangat kuat. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana tape singkong berperan dalam proses penyembuhan alami tubuh lansia. Kita akan melihat bagaimana nutrisi hasil fermentasi ini membantu mempercepat pemulihan setelah sakit, memperkuat jaringan, dan menjaga kekuatan tulang serta sendi. Karena ternyata, manfaat tape tidak berhenti pada vitalitas,
tapi juga masuk ke ranah regenerasi dan pemulihan sel tubuh. Sahabat lansia sehat, semakin bertambah usia, kemampuan tubuh untuk memulihkan diri dari kelelahan atau penyakit biasanya mulai melambat. Luka yang dulu cepat sembuh kini butuh waktu lebih lama, otot terasa lebih kaku, dan daya tahan terhadap infeksi menurun. Ini adalah proses alami dari penuaan, namun bukan berarti kita tidak bisa membantu tubuh agar pulih lebih cepat dan tetap kuat. Salah satu caranya adalah dengan memberikan asupan gizi alami yang mendukung proses regenerasi sel. Dan salah satu sumber alami terbaik itu ternyata bisa kita temukan dalam makanan sederhana, tape singkong. Banyak orang tidak menyangka bahwa tape singkong, yang sering dianggap hanya sebagai makanan ringan atau camilan manis, sebenarnya mengandung berbagai zat yang membantu tubuh dalam proses penyembuhan alami. Proses fermentasi yang terjadi pada tape menghasilkan enzim, asam organik, dan vitamin yang berperan langsung dalam mempercepat pemulihan jaringan, memperkuat daya tahan, dan meningkatkan energi sel. Hal ini sangat penting bagi lansia yang sedang dalam masa pemulihan setelah sakit, operasi, atau kelelahan akibat aktivitas fisik dan mental. Mari kita lihat dari sisi ilmiah. Dalam dunia kedokteran, proses penyembuhan tubuh melibatkan 3 hal utama: regenerasi sel, penyerapan nutrisi, dan perbaikan sistem kekebalan. Tape singkong mendukung ketiganya sekaligus. Kandungan vitamin B kompleks dalam tape, terutama B1, B2, dan B6, membantu pembentukan sel-sel baru dan mempercepat regenerasi jaringan tubuh yang rusak. Vitamin ini juga berfungsi memperlancar aliran darah sehingga oksigen dan nutrisi dapat sampai ke jaringan yang sedang dalam proses penyembuhan. Selain itu, tape singkong mengandung fosfor dan kalsium yang berperan penting dalam menjaga kekuatan tulang dan memperbaiki jaringan otot. Kedua mineral ini sangat dibutuhkan oleh lansia, terutama setelah jatuh atau mengalami cedera ringan. Fosfor membantu memperbaiki jaringan lunak dan otot, sementara kalsium memperkuat struktur tulang agar tidak mudah rapuh. Jadi, dengan mengonsumsi tape secara rutin dalam jumlah kecil, tubuh mendapatkan asupan mineral alami yang membantu pemulihan lebih cepat dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Tape juga mengandung zat besi dan protein nabati dalam jumlah kecil namun fungsional. Zat besi membantu pembentukan sel darah merah baru, yang berperan dalam mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Ketika suplai oksigen cukup, proses perbaikan jaringan berlangsung lebih cepat. Protein nabati dalam tape yang sudah terurai menjadi asam amino, hasil fermentasi juga membantu pembentukan enzim dan hormon penyembuh alami tubuh. Semua proses ini berjalan lembut dan alami tanpa membebani organ hati atau ginjal. Sahabat lansia sehat, salah satu tantangan terbesar dalam proses penyembuhan tubuh lansia adalah lambatnya pencernaan dan penyerapan gizi. Tapi seperti yang telah kita bahas di bab-bab sebelumnya, tape singkong justru memiliki keunggulan karena hasil fermentasi membuat nutrisi di dalamnya lebih mudah diserap oleh tubuh. Enzim yang dihasilkan selama fermentasi membantu mencerna karbohidrat dan protein lebih efisien, sehingga tubuh tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan energi dan bahan baku bagi perbaikan sel. Dengan kata lain, tape memberikan bahan bakar siap pakai bagi tubuh yang sedang lemah. Saya teringat kisah seorang pasien saya, Ibu Lasmini, 73 tahun, dari Probolinggo. Beliau baru saja menjalani operasi kecil dan mengeluh pemulihannya terasa lambat. Nafsu makan berkurang, tubuh cepat lelah, dan luka jahitan terasa lama kering. Saya menyarankan beliau menambahkan tape singkong sebagai camilan 2 kali seminggu. Hasilnya cukup mengejutkan. Dalam 3 minggu, berat badannya meningkat sedikit, wajahnya tampak segar, dan hasil pemeriksaan menunjukkan kadar hemoglobinnya naik. Menurut penjelasan medis, hal ini terjadi karena tape membantu memperbaiki metabolisme tubuh dan mempercepat pembentukan sel darah merah baru. Proses fermentasi pada tape juga menghasilkan asam organik seperti asam laktat dan asam asetat, yang membantu membersihkan saluran pencernaan dari racun dan sisa metabolisme. Hal ini membuat fungsi hati dan ginjal menjadi lebih ringan. Dalam kedokteran modern, ini disebut sebagai detoksifikasi ringan alami. Ketika organ pencernaan bekerja dengan lebih efisien, tubuh lebih mudah menyerap nutrisi dan mempercepat proses penyembuhan. Selain itu, tape singkong mengandung antioksidan alami yang membantu melawan radikal bebas, molekul berbahaya yang dapat memperlambat regenerasi sel dan mempercepat penuaan. Antioksidan ini memperkuat sistem imun dan mempercepat proses penyembuhan luka dari dalam. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi tape dan makanan fermentasi lain secara rutin dapat menurunkan tingkat stres oksidatif hingga 30%, yang berarti risiko infeksi dan peradangan menurun secara signifikan. Dalam dunia medis, efek penyembuhan alami dari makanan seperti tape disebut sebagai nutritional recovery support,
yaitu dukungan pemulihan melalui nutrisi alami. Ini adalah pendekatan yang semakin banyak diterapkan pada perawatan lansia di berbagai negara, karena makanan fermentasi terbukti membantu memperbaiki fungsi pencernaan, menjaga sistem imun, dan mempercepat penyembuhan luka. Menariknya, tape singkong termasuk dalam kelompok makanan fermentasi tropis yang memiliki keseimbangan sempurna antara karbohidrat, serat, dan probiotik. Sahabat lansia sehat, manfaat tape singkong tidak hanya untuk penyembuhan luka fisik, tapi juga untuk pemulihan energi mental. Proses fermentasi menghasilkan senyawa yang membantu meningkatkan kadar serotonin, hormon yang berperan dalam menenangkan pikiran dan memperbaiki kualitas tidur. Ketika tubuh dan pikiran beristirahat dengan baik, proses penyembuhan berlangsung lebih cepat. Inilah mengapa banyak lansia yang merasa lebih ringan, rileks, dan cepat pulih setelah mengonsumsi makanan fermentasi seperti tape. Namun tentu saja, semua manfaat ini hanya akan terasa jika tape dikonsumsi dengan cara yang benar. Untuk mendukung penyembuhan alami, konsumsi tape sebaiknya dilakukan 2 hingga 3 kali seminggu, dengan porsi kecil sekitar 2 potong ukuran sedang. Tape dapat dimakan langsung atau dicampur dengan parutan kelapa muda tanpa gula tambahan. Hindari mencampur tape dengan susu kental manis atau bahan tinggi gula, karena itu justru bisa menghambat proses metabolisme dan menambah beban pada pankreas. Selain itu, pilih tape yang benar-benar matang, tidak terlalu asam, dan tidak mengeluarkan cairan berlebihan. Tape seperti ini memiliki keseimbangan kandungan gula dan probiotik terbaik. Tape yang terlalu asam menandakan fermentasi berlebihan, di mana sebagian nutrisi sudah rusak dan kadar alkoholnya meningkat. Untuk para lansia, kualitas ini sangat penting agar manfaatnya benar-benar terasa tanpa risiko iritasi lambung. Ada hal menarik yang juga perlu kita renungkan. Sahabat lansia sehat, nenek moyang kita dahulu tidak mengenal istilah medis seperti antioksidan atau detoksifikasi, tapi mereka tahu bahwa tape bisa membantu orang yang baru sembuh dari sakit agar cepat bugar kembali. Mereka tahu dari pengalaman, bukan dari laboratorium. Kini, setelah ilmu pengetahuan berkembang, kita baru mengerti bahwa kebiasaan sederhana itu ternyata memiliki dasar ilmiah yang kuat. Tape singkong adalah contoh bagaimana kearifan lokal bisa sejalan dengan ilmu modern. Dengan memahami semua ini, kita semakin sadar bahwa menjaga kesehatan tidak selalu harus dengan obat atau suplemen mahal. Kadang, rahasia penyembuhan ada di dapur kita sendiri. Tape singkong menjadi simbol bahwa hal kecil yang kita abaikan bisa menjadi sumber kekuatan besar bila digunakan dengan cara yang benar. Sahabat lansia sehat, tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri, asal kita memberikan dukungan yang tepat. Tape singkong hanyalah salah satu bentuk dukungan itu, sederhana, alami, dan penuh manfaat. Di bab berikutnya, kita akan menutup perjalanan ini dengan pembahasan tentang hikmah besar di balik 34 manfaat tape singkong bagi kehidupan lansia, sekaligus merangkum pelajaran kesehatan yang bisa kita ambil untuk hidup panjang, bahagia, dan bermakna. Mari kita lanjutkan ke bab terakhir. Sahabat lansia sehat, tibalah kita di penghujung pembahasan tentang tape singkong, makanan sederhana yang ternyata menyimpan begitu banyak hikmah bagi kehidupan dan kesehatan kita. Dari awal perjalanan ini, kita sudah melihat bagaimana proses fermentasi alami dapat mengubah singkong biasa menjadi sumber energi, vitamin, mineral, dan probiotik yang luar biasa. Dan lebih dari itu, kita juga belajar bahwa kebiasaan sederhana yang diwariskan oleh nenek moyang kita bisa menjadi pelajaran besar tentang bagaimana menjaga tubuh tetap sehat di usia senja. Tape singkong, dengan segala kesederhanaannya, mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kesehatan sejati tidak selalu datang dari sesuatu yang mahal atau rumit. Kadang, justru dari makanan sehari-hari yang kita anggap remeh, tersimpan rahasia besar yang bisa memperpanjang usia dan menjaga semangat hidup. Dalam setiap gigitan tape, ada hasil kerja mikroorganisme yang menakjubkan. Mereka mengubah pati menjadi energi, gula menjadi keseimbangan, dan rasa menjadi manfaat. Alam bekerja tanpa suara, namun hasilnya nyata dirasakan oleh tubuh kita. Mari kita sejenak merenung. Sahabat lansia sehat, dalam dunia yang serba cepat seperti sekarang, kita sering lupa pada kekuatan alam dan makanan tradisional. Banyak di antara kita yang lebih percaya pada obat instan, suplemen mahal, atau produk modern yang menjanjikan kesembuhan cepat. Padahal, tubuh manusia sebenarnya diciptakan untuk hidup selaras dengan alam, bukan melawannya. Tape singkong hanyalah satu contoh kecil dari bagaimana makanan alami yang sederhana bisa berperan besar dalam menyehatkan tubuh tanpa efek samping. Sepanjang 8 bab sebelumnya, kita sudah menelusuri 34 manfaat tape singkong bagi kesehatan lansia. Dari menjaga pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan kolesterol dan gula darah,
hingga memperbaiki vitalitas dan membantu penyembuhan alami. Semua manfaat itu sebenarnya berpangkal pada satu hal yang sama, yaitu keseimbangan. Fermentasi pada tape singkong adalah simbol keseimbangan. Keseimbangan antara manis dan asam, antara hidup dan diam, antara kerja dan istirahat. Begitu pula tubuh manusia, ia akan sehat ketika semua sistemnya berjalan seimbang. Dalam ilmu kedokteran, keseimbangan ini disebut homeostasis. Artinya, tubuh selalu berusaha mempertahankan kondisi idealnya. Ketika kita memberi asupan yang tepat, pikiran yang tenang, dan gaya hidup yang seimbang, tubuh akan memperbaiki dirinya sendiri tanpa perlu banyak bantuan. Tape singkong membantu menjaga keseimbangan itu dengan caranya yang alami, memperkuat usus, menyeimbangkan gula darah, memperbaiki metabolisme, dan menenangkan sistem saraf. Makanan ini bukan hanya memberi nutrisi, tapi juga memberi pesan bahwa penyembuhan sejati dimulai dari dalam diri sendiri. Sahabat lansia sehat, saya ingin mengingatkan bahwa manfaat terbesar dari tape singkong bukan hanya pada kandungan gizinya, tapi pada nilai kebersahajaan yang dibawanya. Ia mengingatkan kita bahwa kebahagiaan dan kesehatan tidak selalu datang dari sesuatu yang besar. Mungkin cukup dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Seperti makan dengan tenang, bersyukur atas setiap suapan, beristirahat cukup, dan menjaga hati agar tetap damai. Semua itu adalah obat alami yang tak tergantikan. Saya sering bertemu banyak lansia yang menanyakan rahasia panjang umur. Sebagian berharap ada ramuan ajaib atau resep rahasia dari dokter. Namun saya selalu menjawab dengan sederhana. Rahasia panjang umur adalah hidup dengan tenang, makan dengan bijak, dan banyak bersyukur. Tape singkong hanyalah satu bagian kecil dari pola hidup itu. Ia bisa menjadi simbol bahwa untuk menjadi sehat, kita tidak perlu sesuatu yang mewah. Cukup dengan menghargai apa yang sudah disediakan alam dan menjaganya dengan penuh kesadaran. Mari kita juga belajar dari filosofi di balik proses pembuatan tape. Ketika singkong dikukus dan dibiarkan berhari-hari, ia mengalami perubahan dari dalam. Tidak ada paksaan, tidak ada bahan kimia, hanya waktu dan kesabaran. Proses ini sama seperti tubuh kita. Untuk menjadi sehat, kita butuh waktu, kesabaran, dan ketekunan. Tidak ada perubahan besar yang terjadi dalam semalam. Tapi jika setiap hari kita terus menjaga pola makan, istirahat, dan pikiran, maka perubahan kecil itu akan menjadi kekuatan besar dalam jangka panjang. Saya ingin berbagi kisah singkat tentang salah satu pasien saya yang memberi pelajaran berharga. Namanya Pak Amir, 74 tahun, dari Brebes. Beliau menderita tekanan darah tinggi selama lebih dari 10 tahun. Setelah banyak mencoba obat, beliau akhirnya memilih untuk memperbaiki pola makannya. Ia mulai rutin berjalan pagi, minum air putih cukup, dan menambahkan tape singkong sebagai camilan 2 kali seminggu. Setelah 6 bulan, tekanan darahnya lebih stabil, tidurnya lebih nyenyak, dan yang paling penting, wajahnya terlihat bahagia. Saat saya tanya apa rahasianya, ia hanya menjawab, "Saya tidak lagi mengejar kesembuhan, Dok. Saya belajar berdamai dengan tubuh saya." Jawaban itu sederhana, tapi sangat dalam. Ia menunjukkan bahwa penyembuhan sejati datang dari hati yang damai dan tubuh yang dijaga dengan kasih. Sahabat lansia sehat, mungkin di antara kita ada yang sedang berjuang dengan penyakit, rasa lelah, atau pikiran yang berat. Jangan putus asa. Percayalah bahwa tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki dirinya. Setiap kali kita memilih makanan alami, setiap kali kita istirahat cukup, dan setiap kali kita tersenyum, tubuh sebenarnya sedang melakukan proses penyembuhan. Tape singkong bisa menjadi bagian kecil dari perjalanan itu, membantu tubuh menemukan kembali keseimbangan dan kekuatannya. Kini, setelah memahami 34 manfaat tape singkong, semoga sahabat semua bisa melihat makanan ini bukan hanya sebagai camilan tradisional, tetapi sebagai warisan kesehatan dari alam. Dengan mengonsumsi tape dalam porsi wajar, menjaga pola makan seimbang, berolahraga ringan, dan menjaga pikiran positif, kita bisa menikmati usia lanjut dengan tubuh yang sehat dan jiwa yang tenang. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk bersyukur setiap hari, karena rasa syukur adalah obat yang paling kuat untuk semua penyakit. Ia menenangkan hati, menstabilkan tekanan darah, memperbaiki tidur, dan menguatkan imun tubuh. Sehat tidak hanya soal apa yang kita makan, tapi juga tentang bagaimana kita memandang hidup. Saya ingin menutup video ini dengan doa yang tulus. Semoga setiap sahabat lansia sehat yang menonton hari ini selalu diberi tubuh yang kuat, pikiran yang tenang, dan hati yang lapang. Semoga setiap langkah yang Anda ambil menjadi langkah menuju kesehatan yang lebih baik.
Dan semoga kebiasaan kecil seperti menikmati tape singkong dengan penuh kesadaran menjadi awal dari hidup yang lebih sehat, panjang umur, dan bahagia bersama keluarga tercinta. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan pengetahuan ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya seputar kesehatan lansia dari sudut pandang dokter. Sampai jumpa di video berikutnya. Sahabat lansia sehat, tetap semangat, tetap bersyukur, dan terus jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.